Nanti dalam bekerja, mungkin ya ini mirip dengan topik kita sekarang. Nanti ada idealisme bekerja yang agak sulit diterima oleh iman gitu kan. Makanya saya sendiri pernah melihat gitu kan, yayasan Kristen tapi melakukan double accounting. Nah kita udah masuk ke materi ini. Double accounting. Jadi yayasan Kristen melakukan penipuan. Nah itu jadi apa ya, bukti bahwa idealisme Alkitab itu seringkali menyusahkan. Orang bayar pajak tuh nggak senang, siapapun nggak senang bayar pajak. Orang lebih suka ya duitnya dipakai sendiri gitu. Tapi ya itu tadi, ada idealisme yang harus kita tegakkan. Sama seperti kalau saya bilang kita nggak bisa bermisi dengan nyebut Isa Al-Masih karena ada idealismenya. Apa? Isa Al-Masih tidak punya makna kehidupan, tidak ada Yod-He-nya, tidak ada YH-nya di situ. Bahkan Isa itu kan nama dari ini Esau. Jadi Esau dalam bahasa Arab ya Isa, pakai W belakangnya. Esau, Isau gitu ya. Nah itu jadi masalah idealisme. Tapi orang-orang misionaris tidak semuanya akan menerima idealisme itu gitu loh. Ya mereka jalan aja, pragmatis aja. Dengan nyebut Isa diterima ya sudah jalan nah gitu. Jadi orang-orang pragmatis dengan orang idealis itu selalu perang, selalu bermusuhan. Saya akan dianggap fanatik misalnya, tapi sebenarnya mereka juga fanatik dengan apa? Fanatik dengan sinkritis gitu ya. Jadi sama saja, saling menuduh fanatik gitu. Ya itu singkatnya tentang pergumulan rokok. Nah saya akan memulai dari materinya. Tadi jam 6 atau jam berapa tadi saya coba lihat ayatnya. Jadi saya nggak persiapan sebenarnya hari ini, tapi begitu tadi jam 6 atau jam 5 saya lihat gitu, ini ada, begitu saya buka ayatnya kok jadi banyak hal yang harus dibahas gitu. Jadi saya langsung copy, siapkan bahan dan kebetulan sudah bisa saya share gitu ya. Saya akan share dari ini ya, dari ayatnya tentang kutuk bekerja. Sebenarnya hanya 2-3 ayat sih, tapi ketika saya coba urekan gitu loh kok jadi panjang gitu ya. Ternyata ada banyak hal yang bisa dipelajari. Oke, saya akan share seluruh layar. Ya, semoga bisa lihat. Bisa lihat ini ya? Bisa, Halo? bisa. Ya, ini saya coba zoom berapa kali ya? 250% ya. Semoga bisa lihat. Ya ini kutuk bekerja itu dari Kejadian 3 ayat 17, 18, 19. Nah, kemudian saya coba perinci dari kutuk bekerja ini jadi beberapa poin gitu. Ternyata kita pengakuan kutuk bekerja kita itu kurang spesifik, ada yang kurang lah gitu. Jadi nanti akan ada revisi dari pengakuan kutuk bekerja. Saya akan bacakan begini ya, dari poin-poinnya ya. Jadi yang pertama adalah Tuhan bertitah kepada Adam, karena kamu mendengarkan suara istrimu. Nah itu poin tersendiri, ini penting kita bahas dulu. Yang pertama ya, poin pertama adalah lelaki gagal menjadi pemimpin. Jadi dalam kasus ini pemimpinnya adalah istrinya. Itu jadi ternyata dipermasalahkan gitu. Karena istrinya lah yang membawa dosa itu, membujuk suami untuk memakan buah gitu. Istrinya yang ngambil, terus membujuk suami untuk memakan juga. Nah, perintahnya adalah karena kamu mendengarkan suara istri. Jadi yang disalahkan adalah kamu mendengarkan istri. Dalam konteks istri yang berdosa ya, gak sekedar istrimu netral dalam. Jadi ayatnya ada konteks khususnya, yaitu istrimu yang sedang berdosa, mengajak berdosa. Nah ini menarik karena kita nanti kalau belajar Ibrani kuno jadi nggak bisa seperti ini. Nah lelaki itu jadi pemimpin gitu. Kalau kita lihat konsep Abba, arti Abba itu kan Alebet itu pemimpin atau orang kuat gitu ya, alefnya itu. Kemudian betnya rumah, jadi Abba atau bapak itu pemimpin rumah tangga. Itu rumus dasar.
Gitu. Jadi kalau ini salah ya pasti salah, pasti ada kesalahan karena ini fondasi ya. Jadi kalau fondasinya di rumah tangga itu bapak bukan pemimpin, tapi istrinya yang memimpin, pemimpin ideologi ya, maka pasti jadi masalah. Jadi kalau ada para istri yang berusaha menguasai suami itu jadi masalah. Nah, aku lihat sekarang memang trennya yaitu para wanita pengen mengungguli para pria. Itu kan nanti ada dalam pengakuan dosa Hawa ya, dosa para perempuan gitu. Nah, di sini kegagalan karena Aleph ini kan strength, kekuatan. Nah, ini rumah, tenda itu rumah ya. Bed. Jadi the strength of the house. Jadi kekuatan rumah itu bapak. Gitu. Bahkan AB ini di kata yang sama digunakan untuk 10 poles. Poles itu apa namanya? Ini ya. Kayak tiang penyangga tenda. Jadi apa itu tenda itu kan disangga tiang-tiang. Nah, tiang penyangganya itulah poles ini. Jadi kalau poles ini gagal berarti kan rumahnya ambruk gitu. Jadi as the father who hold up the family, jadi bapaklah yang menopang keluarga. Makanya secara prinsip bapak yang bekerja gitu. Itu karena topangan itu, sistem topangan itu. Jadi support of the 10 house. Nah, gitu. This food can also be fresh fruit, jadi kayak buah ya. The father of the next generation of trees attached to the trees. Jadi ini nanti ke unsur ben ya, penerusan keturunan gitu. Bapak menyediakan kekuatan, dukungan dan struktur kepada rumah tangga. Gitu. Dia berfungsi banyak di dalam keluarga. Dia menjadi commander, pemimpin perang, family army. Jadi kayak Abraham menyelamatkan Lot itu kan pakai perang ya, dia punya banyak, bisa dibilang budak atau pembantu ya fungsinya sebagai tentara gitu. Provider of offspring, jadi penyedia keturunan to continue. Jadi yang meneruskan garis keturunan itu dari bapak gitu ya.